Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Nukman. Kali ini kita akan membahas terkait tahapan dalam membangun sebuah sistem e-bisnis. Tujuannya agar kita memiliki pengetahuan tentang tahapan apa saja yang dibutuhkan ketika kita membangun sebuah sistem informasi e-bisnis. Nah, sebelum ke sana kita harus mengenal terlebih dahulu visi dan prospek dalam membangun bisnis. Jadi membangun sebuah sistem e-bisnis ini bukan hanya memindahkan atau bukan hanya mengkomputerisasi sistem informasi bisnis yang kita punya untuk terhubung ke internet. Bukan hanya itu ya, tidak hanya sekadar itu gitu loh. Kalau kita mempunyai landasan ataupun pemahaman yang seperti tersebut, maka sistem e-bisnis yang akan kita bangun saya untuk sulit untuk bertahan lama gitu. Karena itu harus dipahami bahwa membangun sebuah sistem bisnis lebih dari sekedar memindahkan dari sistem informasi yang belum terhubung ke internet menjadi sebuah sistem informasi bisnis yang terhubung. Jadi bukan hanya sekedar itu. Nah, visi yang harus dimiliki oleh organisasi atau perusahaan yang akan membangun sistem bisnis, salah satu di antaranya ada 4 ya saya maksudnya. Yang pertama, adanya keinginan yang kuat untuk konsisten. Jadi kita harus konsisten ya untuk membangun hubungan langsung dengan konsumen. Jadi hubungan ataupun kepercayaan ataupun kerjasama dengan konsumen itu harus benar-benar kita jaga konsisten agar sistem bisnis yang kita buat itu ya bagus gitu. Kemudian pembangunan jaringan komunitas, kita harus membangun jaringan di sini maksudnya itu kerjasama ataupun saling berkomunikasi lah dengan komunitas lain. Kemudian perluasan pasarnya jelas kita harus biasa contohnya kalau kita mengambil dimaksud dari perluasan pasar ini biasanya kita berbisnis di misalnya dunia kuliner gitu lah. Terus sekali kita harus memperluas kuliner yang seperti apa gitu. Jadi tidak hanya sekedar kuliner saja gitu. Kemudian keempat, masuk era persaingan global. Kalau ini jelas ya. Kalau kita mau bisnis kita besar ataupun apa, kita harus masuk ke persaingan global. Nah, tahapan-tahapan pembangunan sistem bisnis. Jadi dalam membangun sebuah sistem tentu dibutuhkan tahapan yang menjadi landasan ya dibangunnya sistem yang akan kita buat itu. Nah, tahapan yang pertama yaitu mendayagunakan komputer personal, jaringan komputer dan seoptimal mungkin. Jadi kita harus mendayagunakan atau selalu menggunakan, kita memanfaatkan komputer personal, jaringan komputer internet seoptimal mungkin. Kalau bisa semua aktivitas itu berhubungan dengan komputer ataupun internet. Yang kedua, membangun halaman web untuk jalinan komunikasi antara perusahaan dengan konsumen secara efektif dan fleksibel. Kita membuatkan sebuah web ya agar menjaga komunikasi dengan konsumen. Lagi-lagi ke konsumen. Yang ketiga, membangun sistem operasi yang efektif. Efektif di sini ya, bagus gitu, tidak hanya sebuah sistem yang asal buat lah. Yang keempat, mengembangkan sistem informasi yang bersifat interplatform. Ya, bagus ya kalau bisa bersifat interplatform. Nah, tadi ini itu tahapan pembentukan. Kalau sekarang waktu tahap pembangunannya sistem informasi bisnis. Yang pertama, jadi
pembangunan arsitektur e-bisnis. Jadi arsitek e-bisnis merupakan framework konseptual dan dari infrastruktur dan sistem informasi e-bisnis yang diwujudkan dalam sebuah perusahaan. Jadi itu betul-betul gimana ya, harus benar-benar dimatangkan dalam frameworknya. Kemudian instalasi pengimplementasian aplikasi yang tadi bangun. Jadi kita sudah membangun framework tadi di sebelumnya, udah kita konsepkan, semua sudah oke, kemudian kita instalasi pengimplementasian aplikasi yang tadi bangun. Jadi ya ini bisa dibilang penerapan atau instalasi. Selanjutnya pemilihan opsi pengembang, pendekatan dalam memilih opsi pengembang ini perlu ya. Opsi pengembang kita harus kita pertimbangkan ya, apakah kita membeli aplikasi atau kita menyewa atau membangun sendiri. Nah itu kita harus memilih dari opsi pengembangannya seperti apa. Kemudian penyebaran atau integrasi. Jadi pada tahap ini aplikasi yang telah dipilih dan diimplementasikan ya diharapkan bisa terintegrasi dengan baik ya. Dengan harapan ya, tidak seperti aplikasi yang telah ada sebelumnya. Kemudian yang terakhir adalah operasi atau pemeliharaan. Operasi dan pemeliharaan dari aplikasi yang telah diimplementasikan merupakan salah satu hal yang harus diperhatikan dengan baik. Gitu. Ya itu tahap 5 tahapan ya membangun sebuah sistem e-bisnis. Kemudian manajemen teknologi e-bisnis. Nah, manajemen teknologi e-bisnis di sini terdapat dua perspektif ya. Yang pertama ada perspektif teknis. Nah, dalam perspektif teknis ada dua fungsi. Yang pertama fungsi penciptaan. Jadi yang pertama teknologi informasi harus menjadi sarana untuk mengubah fakta atau kejadian. Ini fungsi penciptaan. Jadi TI kita itu harus menjadi sarana untuk mengubah data fakta. Yang kedua teknologi harus merubah data mentah menjadi informasi. Ini jelas ya. Data informasi. Kemudian mengubah informasi dengan berbagai konteks menjadi knowledge. Di informasi itu kita kita olah menjadi sebuah knowledge, pengetahuan yang baru. Kemudian ada fungsi penyebaran, ada gathering, jadi teknologi informasi ya diharapkan mampu mengumpulkan entity dan meletakkan di media penyimpanan digital gitu, agar terpusat ya. Kemudian organizing untuk memudahkan pencarian. Ya, apabila kita di suatu kemudian hari kita membutuhkan, kita mudah untuk mendapatkannya. Kemudian ini ada ketiga selecting. Teknologi informasi menyediakan fasilitas untuk pencarian, ya, bisa mencari dan memilih. Ini yang bersama dengan yang organisasinya. Kemudian synthesizing, menggabungkan entity menjadi satu paket kesatuan yang terintegrasi. Yang terakhir distribusi, menyalurkan entity ke pihak yang membutuhkan. Jadi ya, itu dua fungsi dari perspektif teknis. Kemudian perspektif manajerial. Jadi dia itu yang pertama minimize risk. Resiko berasal dari adanya ketidakpastian dalam beberapa hal dan aspek-aspek yang berada di luar ya. Jadi kalau minim risk ini tentu dari luar ya, yang di luar kontrol perusahaan. Kemudian reduce cost, teknologi informasi diharapkan dapat berkontribusi untuk memperbaiki ya
atau dan mengoptimalisasi proses bisnis di perusahaan. Kemudian yang terakhir adalah create new release. Itu dari manajemen teknologi e-business. Kemudian kita masuk ke pemodelan sistem. Sistem yang kompleks secara sistematis dan terintegrasi. Nih, dibutuhkan sebuah metode pembangunan sistem. Jadi metode yang dianjurkan ataupun direkomendasikan itu metode daur hidup. Walaupun di sini ada daur hidup, ada prototipe dan sebagainya, tetapi dia merekomendasikan menggunakan metode daur hidup karena memiliki beberapa karakteristik. Nah, alasannya itu karena memiliki beberapa karakteristik, yaitu ada proses yang dilakukan langkah demi langkah yang disertai dengan dokumentasi yang rapi. Nah, jadi tahapan dari metode daur hidup ini ada tahapan perencanaan ya. Jadi kita merancang dulu, kemudian dianalisis. Ini pertama tahap perencanaan. Jadi kita merencanakan, kemudian kita menganalisisnya perencanaan tersebut, kemudian kita merancang apa yang telah kita rencanakan, kemudian kita analisis lagi. Setelah kita analisis sudah oke, baru kita terapkan. Setelah kita terapkan, tentu ada evaluasi dari apa yang sudah kita terapkan. Terakhir tentu adalah pemeliharaan. Jadi itu tahapan proses yang ada pada metode daur hidup. Selanjutnya, kebutuhan sistem e-bisnis. Agar dapat memenuhi ekspektasi dari organisasi, maka sistem operasi e-bisnis harus memiliki kriteria. Jadi ini yang diharapkan dari inilah organisasi perusahaan. Tentunya ya sistem itu harus efektif dan efisien dan efektif, jelas ya. Tren masa ke depan. Jadi dia tidak hanya bisa digunakan pada saat sekarang, bisa digunakan dulu atau bahkan beberapa tahun ke depan. Kemudian integrate dengan sistem yang lain. Ya, kemudahan kita ya apabila dia terintegrasi dengan sistem lain. Kemudian 4, keamanan data. Wah, sangat penting agar data-data kita itu aman dan tidak bocor. Yang terakhir interaktif. Ya, sekarang ya kalau interaktif rasanya konsumen yang tidak tertarik. Nah, selanjutnya ada faktor keberhasilan implementasi bisnis. Menurut Wade 2005 ada beberapa faktor yang menjadi keberhasilan implementasi dari sistem bisnis. Yang pertama, ekspektasi dari perusahaan ditunjang dengan ketersediaan dana. Nah, ini kalau ada masalah dana ya apapun jenisnya ya tentu harus ditunjang ya, harus didukung lah gitu. Kemudian jadwal dan waktu implementasi yang memadai itu harus sesuai dengan perencanaan. Kemudian pengetahuan akan proses bisnis, kompetensi dan pengalaman dalam pembangunan sistem informasi bisnis. Jadi ya, tidak sembarangan kita dalam membangun sebuah sistem informasi bisnis. Yang keempat, komunikasi baik secara fungsional dan cross function. Ya. Kemudian komitmen yang tinggi dari semua pihak yang terlibat. Nah, demikian dari kita hari ini. Jika ada pertanyaan bisa email saya di letter ini, kemudian juga bisa di nomor WhatsApp saya. Sekian dari kita kali ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.